betapa mencintai Tuhan iku ora kudu dadi wong alim ngalaman. Cukup damel satu perbandingan. Sing ning sekeliling kita. Ya kados niki seorang ibu niku ketemu Rasulullah, dia pas ngurupno pawon, ngurupno apa peluang. Wah niku tiap genine bulat-bulat itu dijauhkan anaknya. Tiap bulat-bulat dijauhkan. Ketemu Rasulullah tanya, "Ya Rasulullah, bukankah Allah itu zat sing arhamur rahimin?" Jawab Nabi ya. Bukankah Allah itu lebih arham, lebih welas dibanding ibu ning anaknya? Jawab Nabi iya. Lalu seorang ibu itu tidak akan nyemplung anaknya ning neraka. Kanjeng Nabi nangis. Karena kenapa Nabi nangis? Karena Nabi itu harus. Jadi Nabi sendiri itu tidak pernah bayang nona Allah bakal nyemplung no kaulane ning napa? Neraka. Dan Nabi harus menjawab sekaligus kenapa tetap harus ada yang masuk neraka. Nabi akhirnya nanti menjawab ilal marid al mutamarid. Saking dlodoke wong kon mlayu kok gede marah diparani, paham. Jadi intine walhasil nek ana mlebu neraka berarti marani napa? Geni. Alhamdulillah kula pun menjauh. Paham ya? Jadi kan mlebu neraka dinyalano aku, paham. Tapi tenang ae. Jadi ora bakal selawat. Nek wong iman ora bakal apa? Ya kan 1 tahun ya lumayan. Kaku ati. Di Kulo punya cerita gini itu banyak sekali. Itu Rasulullah itu sampai nangis-nangis. Karena seneng cara nyimpulkan si perempuan ini seneng. Cara mujinya perempuan kepada Allah ini seneng apa? Seneng. Kulo nggih nate Rasulullah ini teng Ihya teng Kitab Roja. Niku walian, Nabi guyu. Jadi boten nangis tapi guyu gara-gara ada seorang lelaki tanya. Ya Arab dium gitu, ya Rasulullah. Nanti kalau saya mati itu yang ngisap siapa? Yang ngaudit amal saya itu siapa? Ya berkata Nabi ya lucu. Ya Allah. Binafsihi am bimalaikatihi. Allah dewe tanggung malaikat. Jadi lucu tak kan. Jadi Nabi Allah dewe. Langsung guyu. Wah idan aflah. Kalau gitu aku bejo. Senang nak urusan Allah dewe. Wongnya api aja. Lucu. Jadi idan aflah. Aku senang nak urusan Allah langsung. Dibanggain apa? Malaikat. Mereka Allah apa? Apian. Allah ora tau tak kei apa kan jenenge. Mulai cilik rumah kula. Jadi pokoke dekne nyipati Allah seneng deh. Mengenai kalau lah yo, kalau tapi masalahnya itu singkisan malaikat mungkin. Ibu perkara. Jadi sebetulnya malah prospek nanti kita kawah nopo. Ya, lah iya. Pengiran api-api itu. Sampai tak cerita nih. Suatu saat Nabi Ibrahim niku, ana wong tukang zina kon mateni, ana wong tukang begal kon mateni. Walhasil semua orang yang jahat itu kon mateni. Usul yang pengiran dari pengiran, suatu saat, walhasil ini cerita tentang hikam. Jadi Nabi Ibrahim diangkat di alam malakut. Karena dia seorang Khalilur Rahman. Terus tidak melakukan pengiran, dituduh wong mabuk, wong macam-macam. Jadi cara kue itu biar. Gusti, mereka itu makan dari rezeki engkau. Tapi mereka mabuk zina. Bunuh saja. Pengiran dipateni. Ketemu bajingan yang ngoten. Siapa kan yang bunuh saja. Mangan rezeki jenengan kok jadi bajingan, jadi macam-macam. Suatu saat, selang beberapa tahun gitu, Ibrahim pengiran nyata. Anam sebelah Ismail. Gusti, Gus Putih ini samrotu faat ini buat saya. Kon jelas. Lho kok dhisik ngongkon aku kon mateni aku ora mikir, kayak tak kon mikir. Zaman kowe usul ngomong tak kon mateni ora tak pikir, saya ngongkon kowe kok pikir. Ya mur Gusti belum pikir geng-geng. Orang geng-geng dia tetap nangis karena Ibrahim itu udah bisa mungkiri tersiksa karena harus sembilan apa? Anak. Dari pengiran. Loro gitu, sakit Gusti, wong kok menyembelih apa? Loro aku gitu. Iku sing gawe aku penak wae usul kon mateni. Rumah sama aku gak loro pas usul kon apa? Mateni. Paham? Betapa cintanya Allah. Ya sing blodek mau, bar bajingan ra tobat ngono mlebu neraka dhewe ora dilebokno. Normalnya itu Allah itu udah akan memasukkan hambanya ke neraka. Ini cekel ini, hadis sokan paham ya. Normalnya Allah itu udah akan nglebokno hambane teng neraka. Lane dari Arabi wau bareng dikandani sing isap apa senenge ra kas. Idzan aflah. Kalau gitu kalau bejo. Ditakoki makane Nabi, lho kowe iso nyimpul ngono. Wah, nak malaikat itu saged salah. Modele itu kedaman. Tapi nak Allah itu baik-baik saja. Itu panjang Nabi guyu. Terus bareng orang itu ngire kodon sahabat-sahabat. Jika kamu ingin melihat ahli surga ya orang itu. Dia cara nyimpulkan Tuhan itu benar. Cara menyimpulkan Tuhan apa? Benar. Sampai ngaji mulai cilik nyimpul pengiran rapi. Kok kakean nafsu, kakean proposal, paham.
Dongo jadi wong soleh, bareng jadi wong soleh pengurus masjid, tukang itikaf, gak cukup. Ya soleh ya populer, ya soleh gitu apa? Populer. Laris pengajian dindi. Bareng populer rapati duit ora cukup nah. Terus di pulau populer atau enggak duit. Bareng duit akeh tak mosok bojo kula. Mulai kepengen wayo macam-macam. Iku sangat keluarga, Pak. Orang anti dosa di keluargane napa? Karena cara berhubungan dengan Tuhan itu Tuhan di Pulau Soro, Pak. Tuhan di Pulau Soro. Mestinya ora usah ngono hubungan mbek pangeran ora usah. Wong kula sing alim ngeten ora tau ben disantri ora kepengin di umat. Pokoke wong alim juga mulang-mulang. Soal mbek pangeran dikirim wong ora jelas-jelas ya alhamdulillah, jelas jalan. Saya kan tidak punya urusan dengan jenengan. Tugas mulang itu perintah Allah teng kula. Jadi saya tidak punya urusan dengan jenengan. Kalau saya punya urusan dengan jenengan mesti kecewa karena tak mungkin nuntut. Itu bodoh sekali ya. Bodoh karo selamanya ran paham. Nah, gua boten ate nuntut. Ora ben kenal ora ben nuntut. Lah kula tak kok bejang. Solusine ikhlas itu piye, Gus? Gampang solusine. Aku nak mulang tak ngamal wis dicatat pengeran. Jadi bodoh sekali kalau saya minta dicatat yang ngaji saya itu bodoh. Catatan mereka itu blogger. Aku kadung ngamal ini, iki pengen wis nyatet nek omah. Dadi rasa mbok saiki mbok catet. Kowe nak nuntut mbek makhluk berarti kowe sirik. Wong mulang demi pengiran kok opae nuntut ning makhluk. Bodoh sekali. Tapi angel kowe. Lho malah ikhlas ku gampang, malah angel kan nuntut makhluk. Misal iki dhuwit kadang di urusan dhewe. Ya kadang ben ngekeki ra duwe. Sing duwe urusane akeh. Malah bento. Wis meneng biasa. Jadi ikhlas itu hal yang mudah. Malah kalau nanti mau tentang satu hadis sahih, kalau mau itu harus betul. Ketika ada seseorang yang tidak ikhlas, ngamal demi manusia, misalnya kalau ngamal demi ruhin, demi sofa, demi orang jelas-jelas. Itu kata Tuhan di balik bilik kamar, misalnya di musola ini ya di balik hijab. Orang Arab nak darah ini di hijab. Itu dari pengiran ngomong ngeten, ngetikan ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Saya baca kitab ini di kitabnya Syabdul Qadir Al-Hunyah. Syabdul Qadir itu sempat ngarang kitab paling populer dan dipakai semua ulama itu Al-Hunyah di Thalibil Haq. Kebetulan saya punya naskahnya banyak. Dan paham saya. Ini tahadus bin Ni'mat. Saya punya naskahnya banyak dan paham. Saya paham itu sebetulnya ya tepaan. Dulu orang pati usul ya rapati paham. Saya paham. Nah itu ketika saya ngamal misalnya demi Ruhin, demi Mustafa atau demi yang ngaji saja itu Tuhan itu di balik hijab. Itu dawuh ngeten. Ja'al tani ahwanan nazirin. Cek tegane gue. Dadekno aku zat paling ora penting. Ahwanan nazirin itu penonton paling tidak penting. Bagaimana mungkin saya mengkasih ilmu, yang ngasih kesempatan, yang ngasih oksigen, yang ngasih semua fasilitas, lalu kamu memandang saya zat yang paling tidak? Kalau mau curung nemanis. Makanya kalau ngakoni tenan. Jatuh gede jadi wali tenan. Maksudnya dia cara pandang itu sederhana, tapi mudah memahamkan. Makanya kita paham, maksudnya gue kudu tak ulang aku. Maksudnya sama kudu syukur. Nah salah merang alim, mas. Gue kudu siap tak pukul nih. Kalau ngaduk pukul di bantah itu, kalau nak tahu itu malah ramulan. Mulai dari bojo kula wis agus jenengan birullah kok kaya mulan. Dari bojo kula tenan hakon. Bojo kula nganti meneh. Dosane jenengan mesti tok wis ramulan. Wong sampean misale wayo Allah itu tetep tak arani wong alim Gus cuma dosane jenengan ramulan. Ya dia cara berpikir sederhana. Dia tahu betul kehidupan saya itu rawong dunia. Jadi dia itu ya kadang-kadang janggal dia sesadar-sadar aku rawong dunia jadi ya. Monggo final tangi turu nganti turu nah itu kan enggak kebayang cara urip kan. Kalau buatan pegatan pun tak. Oh nyampe bocor, bujuk kula dari ketulapan bocor yang sedang tangan kilo tinggal. Ya berangkat, nggak terakam bembang. Ya, orang orang pakai rasa nonton. Tahu mau kayak uang ulama. Geronong itu nutupi aurat itu seneng. Kamu naruh modal. Orang ulama kalau dua bocor ini seneng angkla biabang atau hijau seneng ulama. Nah ulama roh yang nutupi aurat yo seneng. Paham ya? Itu selera ulama. Ulama udah seluruh, wah pas lagi kira ini nih gue orang ulama, maklar paham. Ulama cara pandang, mau kayak nutupi aurat, awarai jadi mental ulama gitu, mental maklar. Lihat ulama sih nggak pegatan tuh jarang. Saya ini syukur sekali, saya ini dibujuk ya syukur. Imam Sibawa itu tiap hari itu nulis kitab. Nulis ngarang. Padahal saya itu ganteng. Sibawa artinya apel. Saking halusnya kulitnya. Udaranya apa? Sibawa. Wongnya walusan. Suatu saat, bojone tidak tahu dikeloni di Barno aja. Pokoknya dingin saja.
Imam Sibawai pas di pasar mau beli kertas, dulu gak ada toko, mau pasar. Tapi dobong kabeh karena dianggap problem yang marai gak harmonis itu mergo teko golek kitab. Kitabnya didelokno susah. Bareng diobong bojone Imam Sibawai mulai nyongkone bojone kata harmonis mergo problemnya sudah dibakar, malah dipegat. Habis itu Imam Sibawai. Itu banyak ulama-ulama dulu itu bojone itu kalau nggak hati besar ya pegatan tenan. Imam Ghazali itu ketika jadi rektor di Madrasah Nizamiyah itu beliau jadi rektor. Dihormati, digaji rektor. Terus dia lama-lama mikir, ya Allah, saya ini alim kan untuk nyari ridhonya jenengan. Kenapa dapat ini? Orang menghormati saya, menggaji saya. Jangan-jangan upah saya ya ini. Saya buktikan ya Allah bahwa saya nyari ridhonya jenengan bukan karena ini. Semingkat ning alas. Mau betot dom kalian timbul, paham kan? Betot dom. Nah, muridnya ada yang bedaplek kayak rutin tak kok. Ya Imam Ghazali, jari ra apa-apa cek godom mbek timbul. Jadi ada kira-kira boleh telek. Dari Imam Ghazali jawab enak. Aku ning alas engko. Saiki ra iso kene. Soale jane kepen minggat ning alas, tapi malah suwe Cina to. Mung alas saiki HP sing wasai malah non muslim. Dan saiki ra iso minggat teng putih. Alas, malah tengene tiyang sawet-sawet suwe wong. Aku nggawa dem perkara mau aku butuh sholat, jadi nak sarong kusuwe tak dondomi iki. Tapi mbok, butuhku mau wudu, jadi kebutuhanku mau wudu besok. Terus minta ini bertahun-tahun terus ngarang ikhya. Mulane kula yakin umpama Imam Ghazali niku urip saiki ora disenengi tanggane. Perkara udang-udangan ora tau napa. Apa? Saiki ae di kabudet aman deh. Wong dewa-dewaan ikhya, cara menangi ya ora seneng. Perkarane ra ngarakane bukan ning wali matul. Orang arang. Lalu itu bareng dia ngarang ikhya, kitab Suzuki. Kitab-kitab tentang usilah, tentang apa itu. Ya sudah terus jadi gitu sampai. Jadi yang lucu karena dia pernah rektor, pernah populer. Dia yang namanya wong soleh, ya, minggat di seputar masjid. Soalnya di daerah yang tidak dikenal. Tahu saya tengah alas, wahai Jumatan di Jumatan, dia Jumatan di Jami'i Damaskus. Pas Jumatan itu dia semojok. Ya orang nggak tahu kalau itu Imam Ghazali. Karena dia kayak orang awam mojok. Beliau khotibah itu menyitir menurut Imam Ghazali. Mereka Imam Ghazali populer sekali. Seorang khotib saja mengutip menurut. Ya, dia ini makmumnya yang godom. Mojok itu. Imam Ghazali. Terus dia merasa tidak aman. Kalau minggat di kawasan sini tidak aman. Karena si khotib mengutip kolal Imam minggat menaik. Ya sudah begitu kehidupannya ulama-ulama. Ya balik malah tertuju. Orang pegatan perkaraan bujurnya dinyali tenan. Apa itu ya? Darah pegatan. Jadi bujur. Pokoknya di darah pegatan tulis alhamdulillah. Gak diurusilah. Tapi memang orang-orangnya alim betul. Kalau sampean pegatan kan orang pengaruh. Ya. Orang alim aja orang hormat tuh. Ora oleh dusun. Awang alim mangsa, alim kaliber to lho, sing kaliber tenan. Paham terus niki cerita nggih jenengan. Jadi jenengan cobalah sakniki mumpung wulan Ramadan. Coba cintailah Allah itu dengan cinta yang sejati. Dilatih dari reputasi Anda. Kulo nu tak latih nganti sakniki ini kulo dijajah hizib Nasr itu karangane Sayyid Syekh Hasan As-Saidi. Itu hizib paling populer di kalangan santri. Itu saya punya ijazah dari kiai-kiai top, termasuk dari bapak saya. Itu tidak pernah saya baca. Bukan karena saya sombong, saking saya ingin melatih tauhid. Yang ngarang juga sudah tak fatihai. Maaf saya tidak baca ini terpaksa, karena saya ini ulama, saya harus menjaga 1-2 hal. Perhitungan saya sederhana. Kalau saya sering baca hizib dan kemudian saya hidup, padahal kabare, buat tenan lurah. Dari nak kiai itu dari dijajal di santet. Kabare nak kiai jajal di gunung-gunung. Kalau kita sering baca hizib, tentu kita berpikir selama ini kita sehat dan apa mergo maca hizib sehingga gunung-gunung gak mandi santet. Tapi itu melukai tauhid. Pertanyaannya adalah, kowe nganti urip saiki rata-rata orang jadi kiai kan umur 30 tahun atau 40 tahun. Berarti ada masa 30 tahun, 40 tahun di mana Anda tanpa hizib itu toh sudah sehat. Berarti kowe ora kena santet, ora kena gunung-gunung krana Allah ta krana hizib itu. Krana Allah kan? Kenapa saiki ketemu tua, bareng kowe di hizib, malah tauhid merusak. Saiki nek selamat dari krana maca apa? Nggih betul. Joko di hizib kan malah keyakinan bahwa saiki selamat krana duwe napa? Padahal berpuluh-puluh tahun zaman kita urung duwe hizib ya wis napa? Selamat. Mulane mboten kula waca.
Lah bareng kula mboten kula waca niki kan kula dikandani iki tuwa. Hak kowe ngiyai nyaran ning omah. Kowe maca-maca iki. Wah ibu saya itu sudah nangis ini kisah nyata. Walhasil mboten nan orang mung jare wong. Kula nu ora pati rasa-rasane wong. Kula cara pangeran to. Kula nu biasa hubungan mbek pangeran. Walhasil jare wong-wong niku rame-rame sesuk Gus niki wonten dom ngeten-ngeten. Aku lagi ngomong ngeten. Ini kisah nyata. Dom iku jupuk, tapi ora usah maca bismillah, haram ki maca bismillah. Mari dadi gede. Tapi murang ora mandi. Lha ibu saya itu nangis kon golek ilmu tuwa. Wong apa-apa mbok tangisi, misale papa wis mati to. Nah ini cerita ya, betapa memang kita ini ada masa-masa tauhid kita ini. Sebab itu misalnya dalihnya orang yang jadi lonte, jadi WTA atau jadi koruptor. Aku nak orang ini ramangan. Uang sah jadi lonte, itu kan umur 17 sampai 20 tahun. Berarti ada masa di mana tanpa kelonteannya juga sudah mangan dan juga untuk rezeki. Loh kenapa setelah sekarang lonte jadi profesi mengatakan tanpa ini tidak punya rezeki? Begitu juga apa jadi ustaz, jadi kiai. Kita ini berpuluh-puluh tahun mondok, ya duwe rezeki ya iso seneng. Tapi sak usai kowe seneng proposal, warang ini ramangan. Lu zaman itu kemangan popo, paham ya? Ini melukai tauhid, melukai apa? Makanya saya senang sama sufi-sufi kayak Nasiruddin Koja, Nasiruddin Afandi itu senang. Dia nggak dialog lucu. Ini tak cerita ini, dialog itu orang-orang itu. Manusia itu mesti pintu. Kalau manusia itu kok pintu ini manusia berlanjut sampai mati ya. Kalau cara Quran sewa kanal insan goluman, ya udah goluman itu isim mubalaghah, sifat mubalaghah. Golem itu golem biasa, nak goluman banget. Jadi ini, gofir itu nyepuro biasa, nak gofur akeh nyepuran. Syakir itu kok syukur biasa, nak syakur akeh nawa syukur. Makanya sifatnya Allah itu banyak syakur, gofur, ra'uf, pakai wajan mubalaghah. Wa kanal insanu zaluman wa akeh dolime jaulan wa akeh bin. Ini dari wong sufi ini cerita. Manusia itu saking terbatasnya. Itu zaman janin itu sudah nyoal Tuhan. Kalau bareng ning kandungane mboke, melungker ana kenjone ning kandungane mboke iku takok. Ya Allah, ngapain bikin tangan untuk apa ora kene go popo ruangane namung sampean. Ngapain bikin sikil ora iso mlaku-mlaku. Ya ruangane namung sampean. Jadi Nasiruddin apa dia kurang ajar. Lama udah dapat alat kelamin orang musuh. Jadi dia mau semua fungsi fisik itu disoal karena dalam ruangan apa sempit, digopo. Ya pangeran pasti protes muni kowe ora apa-apa. Wis menengae, ini alamu malah tak lamun mungkin menengae kowe ora. Nah, kira-kira itu alam akhirat dan alam nanti itu ya gambarannya kayak janggalnya janin pada masa di mana dia dalam kandungan ibu. Sama, kita mungkin sekarang janggal. Kenapa kita miskin? Kita janggal. Kenapa semua hajat kita tidak kesampaian? Tapi Allah lebih tahu. Mungkin kalau kita tidak miskin malah kakian tingkah, kakian pola. Dan sebagainya, dan sebagainya. Sehingga pesannya orang sufi satu, ojo geman takok pangeran. Dia ojo protes, beda kok. La yus'alu amma yas'alu wa hum yus'alu. Allah ora iso ditakoni, ora iso mbok soal. Kenapa begini, kenapa begitu? Wa hum yus'alu. Tapi kalau kita salah, dimintai tanggung, dimintai tanggung. Terus kalau suwon lewat ngaji poso niki, hadis niku kula gawa ing narukan ing omah. Kula mboten mungkin nyileh sofa napa mungkin mesti ra duwe paham. Mesti napa? Mboten duwe tak jamin. Paham ya, terus niki penting. Jadi ternyata memahami Tuhan itu kadang bener tiang-tiang lucu. Dan itu dicap Rasulullah aflaha ini saudara. Orang itu mesti bejo. Karena mensifati Tuhan itu benar. Cara mensifati Tuhan apa? Makanya sampai juga nabi mati. Misalnya dia sudah umur 40 luar. Dan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dihilang kita-kita. Mengenai tua, karek totalan. Karek iki. Ya, dan teman kudu siap. Itu kalau ulama-ulama dulu bisa bakat mati sudah senang. Karena mereka, ya Allah, saya belum kenal jenengan di dunia saja indahnya kayak gini. Saya bisa makan, harapan itu. Kayak apa kalau ketemu langsung? Aku kan wali. Gue kan demi pengeran si wali. Saya yakin. Gue bertidak wiridan dari wapun saya ijazahnya mulai mas ayah minal masrik ilau. Masrik. Oleh gue gesek di pas notok jantung bodoh. Wah kayak piye entek ngamek. Tapi mursidelah bingung bisa aku yakin. Modus bingung ya. Demi pengeran tetap bahwa. Karena takut dihisab, tapi seorang Arabi dia tenang aja.
Ya Rasulullah, yang hisab saya ini siapa? Dia Nabi Allah. Allah sendiri apa nyuruh malaikat aja? Allah sendiri. Wah, bagus lah kalau gitu. Semua nang wong. Semua nang wong. Perkara Allah itu akan baik-baik. Selama ini pengalaman saya dengan Allah baik-baik. Malaikat dia putih malah. Khawatir biru, khawatir macam-macam. Allah kan pasti baik-baik. Lalu itu rupa dari kanjeng Nabi kena aku pengen roh ahli swarga ya dulu iku. Saking mencintai apa? Mana ifati Allah yang baik-baik. Terus walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong iman itu anane mau seneng ya. Itu kalau nak maca teng Ihya dulu. Imam Ghazali nyontokno barang-barang sepele seputar keseharian kita. Kowe nak seneng cawe doa ayu, iku mau eling ayune to. Nek apa kira eling nak pas set apa ngisin. Lho boten ini saja. Kamu cinta perempuan saja sudah gila, tidak mensifati buruknya. Ada uang mesti head, mesti ngising, mesti ngeden. Tapi kenapa yang kamu sifati pas guyu manis itu? Apa hanya itu sisinya dia? Tangi turu angop, tak boleh eling-eling. Loh, buat ini fair. Loh, tapi kenapa kamu dengan Tuhan sekurang ajar itu? Eling musibah, eling bala? Bala. Lu kira guyon, mesti tak baptis tenan bener. Bener, kelakuannya dua elek bener. Selama ini kita nggak susu itu bener. Tapi mahabbah kita ini salah. Dia nak senang cawe itu. Iban nyifati yang indah-indah saja. Padahal dia jelas-jelas punya sisi negatif. Ya mau orang ngicingin, ngempete macam-macam, kaite, angope, kerengi barang malah kok. Nah jadi bojo malah kereng barang, ganti mikirin barang. Tapi kalau kamu senang, pasti hanya mensifati yang baik-baik. Dan yang kamu kenang nih, ratu barang ini berkorapi. Makanya kalau di konco kiai ya kurang ajar. Gus kula nak ana wong mulai kepengin wayo, kesenjuk wedok. Nasihatku gampang. Wah aku seneng ra iso lali, kowe gampang. Ini kok pas ngising. Ada lagi kurang ajar. Ya ada kiai rada kurang ajar tapi cocok. Metodene cocok. Lah aku pengen kiai dalil ora iso Gus kula riyen mondok rapati ngalim. Gak dalil-dalilan, pokoknya yang penting uang mari. Lah itu bagaimana mungkin kita mencintai perempuan saja dari sisi-sisi baiknya saja. Kenapa Anda mencintai Tuhan, mengatakan mencintai Tuhan, tapi selalu menyoal yang sana sih? Rezeki jembar nyoal, di masalah nyoal, di musibah. Wah, Gusti kula donga bolak-balik ora mandi. Kamu itu cara mencintai Tuhan itu gimana? Wong wis seneng cawe itu pengin ngekeki, seneng pangeran malah dihalu. Itu seneng model apa? Paham? Jadi Mang Ghazali nyontono sepele-sepele keseharian kita. Lu nek seneng cawe itu pengin ngekeki. Wong seneng pangeran malah apa? Aneh. Kan sampean ora ape wong aneh, paham? Jadi itu makanya Imam Ghazali itu luar biasa karena dia bisa mencontohkan cara mencintai Tuhan dengan kesehari. Dan aku sebenarnya akan senang pangeran terus mulangi demi pangeran saya memberi. Mulang kowe entuk apa saja. Tapi untuk swarga kan insyaallah naik kelas untuk apa? Paham ya? Jadi ini pentingnya ulama. Ulama lah yang bisa menjelaskan ciri-cirinya Allah Ta'ala. Nah, ulama rai. Wong kula ada pengalaman nate ngelepas jenazah kebetulan orang besar dan yang datang banyak. Karena dia itu orang soleh, orang-orang itu keberatan kalau dia tidak tak puji-puji. Tapi saya kan sebagai ulama, ya konsisten saja. Pak Yai ini jadi yang soleh, tapi milih swarga ora krono ngamali. Mboten cukup ngamali nek milih swarga. Niku anake memilih. Lah sakjane sing pidato aku ora ngongkon. Kula nggih tenang mawon. Tak jelas. Tak soleh-soleh Pak Yai ini umure 80 tahun. Jadi kalau surga karena amalnya, tentu durasi surga hanya 80 tahun. Tapi kalau krono fadhole Allah niku rantek. Nah, niki jenengan seneng krono ngamali atau krono fadhole. Fadhole mawon Gus fadhole. Itu ulama lah bisa menjelaskan kenapa Rasulullah dawuh bahwa yang bisa memasukkan surga ke kalian itu tidak amal kalian, tapi fadhole. Zaman itu sahabat juga janggal. Lalu gunanya amal apa ya Rasulullah? Ulama lah bisa menjelaskan. Memang amal soleh itu penting, tapi tetap tidak cukup untuk surga yang selawase. Logikanya jelas, jika amal soleh Anda itu 80 tahun, karena umur Anda 80 tahun, kudune swarga umur. Begitu juga sing enak neraka, sing nakal ning dunya kan tetap mau 80 tahun. Berarti nerakane mau rusak nanti agama kuat. Mulane dari ahli sunnah tenajan ora pati paham. Pengikut ahli sunnah orang arah paham, pokoknya mesti kon kayak kita nak mlebu swarga krana fadhole Allah, nak neraka krana adile Allah. Kita pokoke tamina wa ta mulai dhisik ora tau paham. Wong mulai cilik modho, ya ora tau paham nganti saiki yo pahame mergo ngaji terus sinau terus.
Ternyata ada ulama yang cara menjelaskan sederhana. Umpama swarga krana amale wong tentu entek bingkiro di amali. Iku misalnya kita soleh 80 tahun, berarti swargane mau. Padahal swarga selawase awas. Mulane kita kudu jaluk namung fadhole Allah Subhanahu wa taala. Bahwa kita ngamal itu bukti cinta tadi ini kembali walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau saya ditanya, kenapa enggak kamu sujud? Ya karena saya mencintai Tuhan. Kenapa kamu sholat? Karena saya mencintai Tuhan. Bukan karena supaya saya masuk surga. Ya sama seperti gue nak seneng cawe itu. Memberi itu ya karena seneng saja. Lo nak memberi karena kompensasi untuk ambul lonte senengnya. Paham ya? Lo nak bayar kan berarti. Lo enggak itu berarti kan transaksi itu. Begitu kan? Lo kok enggak gitu. Kado cerdas. Lalu sini gini. Ada kelari nama cerita Aisyah. Betul. Tidak niat menfonis. Ya ini cerita saja, cerita normal saja. Mulai kalau udah pengalaman, kalau udah pengalaman lalu di konco yang lucu-lucu. Saya punya teman wartawan Republika itu ya waktu saat 3 orang ini, saya 2 wartawan. Yang satu itu cerita, ya sama-sama soleh, cuma ya soleh kelas-kelasan dengan pulau, 2 wartawan itu. Yang jelas 3 orang ini sama-sama anti Cina. Itu dia cerita, yang satu itu cerita. Mau Cina barang. Oh, ngomong ono gratis, maksudnya bojone. Dia tuh janggal, kenapa ada orang Cina ngomong ngomong ono apa? Gratis, maksudnya bojone. Kata aku cerita protes, jangan ngomong gratis. Agar pulang nggak kayak duit. Ternyata yang satu ini parah. Jadi sama gratis, kodoe makasih. Dia agak terima kalau ngeloni ning omah kok gratis. Jadi 2 dialek yang lucu lah terus 2 orang ini tanya saya, kalau menurut Pak Bah gimana ini kalau dari pandangan ulama gimana? Wah susah, masuk akal. Ternyata istri kita tidak baik-baik amat karena bayar. Kasus. Wah, ya kasus ada aturnya ya kan. Ternyata karena itu tadi bukti mencintai itu memberi tanpa kompensasi. Itu dialek ya, itu sah saja dalam proses sosial itu apa? Sah saja. Rasa berguna hati. Sosial itu naik kafe. Nanti kalau belum balik, saya tuh seneng sama sufi-sufi kayak Nabi Rudin Goda, terus saya tak punya semua. Karena orang sufi itu yang bisa mentertawakan dunia, yang bisa mentertawakan dunia itu orang apa? Itu suatu saat Nabi Rudin itu datang ke acara pesta itu, acara pesta ini. Dia pakai baju lusuh, pedone kuning, soalnya lusuh, dibiarkan. Karena yang datang kurang pakai dasi, pakai pakaian parlente yang pakaian yang najis-najis. Terus dia pulang pakai jas, pakai dasi, pokoknya resmi, terus disambut. Disambut, dia ngambil, monggo-monggo, dikasih teh atau apa minuman, disokno ning sae. Panganan tuh yang mewah-mewah dilebokno sae. Ayo coba makan yang kenyang, minum yang darahnya mengedan tuh. Darahnya mau apa? Dan dia menjelaskan, tadi saya masak lusuh dan ya saya, orangnya ya saya. Saya tadi masak lusuh, berpakaian lusuh. Ya orangnya saya. Tidak kamu sambut. Setelah berpakaian begini kamu sambut. Berarti kamu nyambut pakaian saya. Makanya yang berhak minum ya pakaian saya. Itu orang sufi yang bisa mentertawakan dunia. Jadi kamu pikir resepsi yang ada-ada itu rasional, tidak rasional. Orang disambut karena pakaiannya, mobilnya mewah disambut. Ya mobilnya sing berhak untuk panganan. Paham? Ya mangan berarti dosa karena tidak hak kamu kan. Karena yang disambut. Itu orang sufi. Orang sufi itu orang bisa menertawakan dunia. Korea dia janggal. Bapak itu senang tutup kitab-kitab sufi. Mulai yang edisi Arab sampai edisi terjemah. Tadi dengan edisi terjemah dialog anak kulo kasih mau SD. Semua nang terang saya. Pak ini kok miliknya Bagong, tidak miliknya Bapak. Ya Bagong seneng guyon, dia seneng guyon. Wah, tetap Pak. Saya itu punya kitab Guna Waktu mulai yang bahasa Arab sampai yang teks terjemah itu punya. Karena orang sufi itu punya filosofi yang luar biasa. Bisa menertawakan apa? Dunia. Bisa ngenyek dunia. Kan lucu kan, orangnya sama. Tapi penghormatannya sih. Sugih wagur disok noning saya. Sugih makanan dilebok noning saya. Ayo coba makan yang kenyang. Orang-orang kan protes ini orang kok gila. Ternyata yang gila mereka kan. Setelah logika itu dipakai. Saya tadi datang. Pakai pakaian lusuh. Dan orangnya ya saya. Kamu biarkan saya. Tapi setelah saya berpakaian gini.
kamu hormati. Berarti yang kamu hormati baju saya. Ya sudah, baju saya yang makan. Itu banyak yang tersadar. Ternyata nggak benar. Adat kita begini ini. Itu orang-orang sufi. Orang-orang sufi itu punya guyonan. Orang kayak sufi murah jelas guyonannya. Corok-corok sufi. Paham ya? Terus ini peringatan kejenengan. Coba dilatih mulai sekarang belum terlambat. Coba dilatih mencintai Tuhan. Dilatih dari hal-hal yang kecil. Dan ini hadis. Ternyata perbandingan ini disahkan Rasulullah. Kenapa saya butuh teks hadis? Ternyata perbandingan kayak gini disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika seorang perempuan memperbandingkan kasih sayang Tuhan bahwa seorang ibu tidak akan melempar anaknya di neraka. Dan perbandingan itu disahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Allah lebih arham, lebih rahman, berarti tidak akan melemparkan kita ke neraka. Dan sama harus yakin itu. Memang sebetulnya tidak akan. Kau yang melalui kesusuran. Coba kelirah kena. Oh, nah, itu akhirnya Nabi jawab. Pak Akabah mongko nangis nganti ini sungkem. Akabah nangis ngantos ngeten iki, seni Akabah. Terus misalnya kasus kula teng meja nggih, nangis ngantos ngeten iki namine napa? Akabah nggih. Dadi sangka kata menjungkalkan diri sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakti halin nangis sapa Nabi. Tumarofa mongko nuli ngangkat sapa Nabi rasul ing sirahe Nabi. Ilaiha maring mar'ah. Terus Nabi melihat perempuan itu, faqala mongko dawuh sapa Nabi, inna waha sa'tamni Allah taala iku la yu'adzib. Iku ora nyiksa sapa Allah taala min ibadi sanging pira-pira kawulane Allah. Arwah iku asline ra bakal nyiksa kawulane, ilal marida kecuali kawula sing melayu berat. Iki nandare napa? Wedhus dicancang terus melayu dhewe. Bro. Kok kowe nang berat ini. Bojo melayu mulai dhewe sini kowe. Berat. Apa? Poligami mek kawin pemindo iku padha-padha ngrasakno wong loro. Paham ya? Jadi padha wae. Poligami yang ngrasakno wong loro, rabi pegatan rabine yang ngrasakno. Iku ilmu rukin. Ya iku kodok-kodok kudu ditompo. Inna wa ta'ala la ya'dzikurani sapa wa ibadi sing kawulane Allah illal marida kecuali sing berot al mutamarrida kang banget berot kang melayu. Allah dirupane wong ya tamarradu kang berot sapa wong alam wa saking pangeran. Wa abalan mo sapa wong ayaku lan to ngakoni sapa wong ora gelem ngakoni la ilaha illallah. Jadi maksudnya ngeten iki. Cah bayi iku iso dilindungi ibuke. Selagi cah bayi iku yo yakin nek iku ibuke. Dan ada hubungan anak dengan ibu. Tapi bagaimana mungkin kalau cah bayi iku gak ngaku ibuke? Terus dia tetap lari menuju api. Itu memang masalah sekarang yang terjadi itu pasti begitu. Orang-orang kafir, orang-orang yang mengingkari fungsi Allah itu memang dari awal tidak ngakui fungsi Allah. Lah Allah kok ngaku iku kawulane piye? Wong ora ngakoni nek Allah pangeran. Mulane kalau nanti ngaji itu mriki nanti saya kutipkan, saya fotokopikan tafsir At-Tabari itu ada hadis sahih menerangkan Allah itu ternyata zat yang luar biasa adilnya. Jadi nanti di orang-orang masyarakat Allah pidato begini. Ya rada ngeri ya pidato ini. Kau kayak dawuh Abdul Qadir. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa? Ini mulai wong kafir, wong fasik, wong soleh, wong sedengan kumpul kabeh. Semuanya masih ono kabeh. Di Mustafa ono, Rukin ono kabeh. Aku kok Arab ben kowe tapi ono kabeh. Nah itu pidato pengiran. Ayuhan nas, kamu tahu saya siapa aja? Mereka menjawab, tahu ya Allah, engkau Tuhan. Terus Allah ternyata masih melempar satu pemikiran yang jernih, yang normal. Bukankah adil bahwa setiap orang yang mendewa-dewakan sesuatu, sekarang sesuatu itulah yang jadi Tuhannya. Lihat tabi aku lumriin bima ya'budu fid dunya. Sekarang orang yang menyembah siapa, ya ikut siapa yang disembah. Sing suwonen duwe, golek duwe. Sing suwonen kuangkat, golek napa? Kuangkat. Sing seneng Yesus, golek Yesus. Mereka langsung jawab, ya Gusti, adil. Siapa yang didewa-dewakan, yaitu tuannya sekarang. Sing seneng duwe, boleh duwe. Seneng populer, boleh populer. Terus Allah mirip. Ternyata sing goleki pangeran mau sidik. Mergo yang benar-benar menuhan ke Allah mau apa? Sidik. Engko termasuk aku dengan guys. Muga-muga melok sinten Allah Subhanahu wa taala. Ternyata mau sidik. Wae goleki, harus sing goleki duwe, goleki pangkat, goleki populer. Sederhana, makanya masuk surga itu ya sederhana. Makanya disebut orang masuk surga itu bersama Tuhan. Fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Itu
Ketika kamu menuhankan Tuhan, nanti di arah-arah masar balik mengawur pangeran. Irji, balio siro ila rabbiki, maring pangeran siro. Ternyata kita bali marani pangeran. Paham ya? Karena kita menuhankan Tuhan, makanya Tuhan beri pengumuman. Siapa yang menyembah sesuatu, maka dia akan mengikuti sesuatu itu. Bukankah itu keputusan adil, kata Allah. Naam ya Rabbi, itu keputusan adil. Wah, akhirnya sing nyembah aku dari pangeran anut aku otomatis. Yang di dunia bener-bener nyembah pangeran langsung otomatis. Irji'i ila rabbiki radiyatam mardiyah. Fatquli fi ibadi watquli. Karena bener-bener hamba Allah. Makanya orang-orang sufi kalau maknanya Fatquli, mongko mlebu sira kabeh fi ibadi ing dalam status kehambaan ingsun. Memang dia bener-bener dadi hambane. Misalnya jajal lagi, misalnya radhi duit. Kamu radhi duit susah karena nganggap duit itu penting kan? Sekarang kalau kamu nganggap duit itu penting, Allah lebih penting kan? Padahal Allah orang rantai, masih ada. Dan selalu ada. Harusnya tingkat susahmu tidak se-ekstrim kalau kita kehilangan tuh. Begitu seterusnya. Tapi nyatanya enggak kan? Ya, misalnya sholat kodok atau lali sholat kan tenang-tenang aja, nak duit hilang. Jadi kita pengiran bolak-balik ternyata yo ekstrim nak kehilangan duit. Kehilangan rasolat dulu, kodok, itu cek tenang. Tapi nak kehilangan duit. Orang itu turun, musuh kehilangan, duit 1 juta hilang. Oh, orang itu turun. Duit diwamu, selalu wujud diwamu. Nah, itu kan. Itu coba nyorong, itu nyorong. Kenapa terus nyorong? Jadi kalau orang sufi itu maknanya Quran itu indah sekali sederhana. Jadi saat itu terus orang yang benar-benar nyembah Tuhan, otomatis ngikutin apa? Tuhan. Itu disebut fard dapat ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli. Tapi orang-orang yang menuhankan hawa nafsu yang disebut apa ayat amanit takoda ilahahu hawa, orang yang menganggap hawa nafsunya itu sebagai Tuhan, itu nyari-nyari bingung. Lah pas bingung itu terus orang yang masuk surga bareng pangeran mau selesai, terus pas bingung itu terus qolatu amalan sholihah wa aqarana saya. Itu terus ada syafaat. Wa akharuna atarafu bi dzunubihim qalatu amalan sholihah wa akharuna sayyi'a. Sawu ayatu ban apa? Ali. Terus kanjeng Nabi rodo mengajukan mau proposal nih wow. Gusti, sebagian sing bingung nyembah jenengan, cuma campur nyembah duit, campur nyembah macam-macam. Lah niku seputi Gusti. Jadi pangeran kanjeng Nabi lucu, kan. Lah niku seputi. Itu di baro pangeran kilau 40 tahun satu dijawab. Baro, mereka nyembah pengiran, nyembah duit, nyembah pangkat itu podo, aku bingung. Orang-orang masarmu bangun. Ya kayak zaman itu sejati hunatil ardi ini pun bingung. Makanya ciri utama orang sesat itu bingung. Makanya pengiran agak barnot yang sesat itu orang sing hairona, orang yang bingung. Lahu ashabu yatunahu ilal huda hairon. Jadi orang yang tidak mendapat hidayah, ciri utamanya itu bingung. Karena memang nggak terima. Dia mencari sesuatu yang tidak terima, yang tidak final. Kulo nu ngrasakno teng awak kulo piyambak. Kulo niku nak misale kepikiran kepengin napa, kepikiran wong saleh kan macam-macam. Wong saleh lalu kadang ya ora pati bener gitu. Artinya cuma orang bener wong saleh ora kepen maksiat. Misalnya sebagai wong saleh kadang kepen haji, atau kepengen ngaji, kepengen mulang. Dia kadang punya keinginan kesalehan, kadang kepengen tahajud, macam-macam. Dalam keinginan kesalehan sendiri itu kadang orang itu ada berontaknya sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal keinginan salah yang dibarengi berontak ning Allah lu jadi rasolah. Kalau gak rugen dikirim larat. Orang mesti terus ini, tapi saya kan terkirim larat. Kok pengen haji teman-teman nganti-nganti malah pangeran lucu. Haji itu ora mesti apik kanggo kowe, tapi protes temen pangeran mesti elek. Mesti napa? Jadi kan misalnya kayak kepengen Gusti kula kepengen tahajud bukan mikir satu guru cuma berdua tentang mikir. Boleh tuangi jam 5. Goblok Mas Allah, setan apa sing yo iku pengku. Padahal setan dhewe, Pak. Kok nganti ra iso ta? Iku malah jadi setan dobel, wis rapi. Terus gugat pangeran. Sadane ora usah ngono, wis tangi dulu terus subuh. Besok dibaleni meneh. Tapi ora usah ngeluh. Kok kula maca tenggene hadis Musnad Ahmad ngene. Allah nak ana kawulane sing setengah dolim setengah saleh. Iku nak nyebut Allah suwe-suwe iku apa ora seneng. Dadi Allah iku lucu nek diskusi. Perkarane sepetan ora napa? Dadi jan pangeran nak rapati saleh teman-teman nyebut aku ya teman-teman. Lucu pangeran ya lucu. Jadi karena kan radil kan. Wong rapati saleh teman-teman ngidolakno pangeran. Dadi minimal wae kata-kata enggak menjurat-jurut ra iso taat.
Ya ana hikmah memang. Kalau mau tuh hadis sih, jadi pengiran ya seni. Maksudnya memang aturannya harus gitu loh. Cinta rapati sejati, wae aman kepen awar terus kan ya udah adil. Jadi pengiran malah diturakno terus. Makanya ketika Imam Tobari nafsiri Fadkuruni Adkurkum, kamu ingat saya, maka saya akan ingat kamu. Itu kan Nabi diwarai pengiran. Hei Muhammad, kawulamu sing dolim-dolim itu. Yo Islam tapi dolim-dolim. Kon eling aku arang-arang ae, bedak salat fardu. Kenapa apa Gusti? Wah, nek nak eling aku terus aku eling dhek, terus aku eling salah. Nak eling salah kepengen suwe. Jadi inget, jadi kowe kesuwen eling, wong suwe-suwe yo cara komputer di reset meneh terus diwaca meneh. Terbaca meneh. Sale kok Mustafa jenenge sapi, dieling-eling jebule jenenge ta ora Mustafa. Salah ya dieling-eling. Saiki sopan dulu dhisik tau numpak truk kan terus dieling-eling meneh to. Lah iki nek ana pati saleh milihnya suwi-suwi. Mbok marahi terus kowe lah ya dieling-eling. Suwi lah iku sebagian kasus. Paham ya? Jadi kabeh ana hikmah maksudnya niki kula suwun, nek sampean mung saleh kok ben kaapian, kepengin wae. Nek ora kesampean ora usah protes. Sesuk sekali iki meneh. Tapi ora usah napa? Protes. Kalau di arang-arang tahajud, arang-arang witir, tapi orang kena ditiru paham. Mulai dicek nak ulama itu rapati kuat wiridan, ini sunat wong. Abdul bin Mas'ud itu alim-alim itu sahabat, atau foto sunat. Padahal dia ahli Quran. Ahli Quran sahabat itu yang sempurna itu hanya 6, termasuk Abdul bin Mas'ud. Makanya semua tanah Quran tidak bisa membuang Abdul bin Mas'ud, Ubay bin Ka'ab, Mu'ad bin Jabal, Jabal, Sayyidina Utsman, Sayyidina Nawawi. Tapi paling populer itu Abdul bin Mas'ud karena orang pertama. Cuma dia ada diikutkan di Rasul Utsmani karena saat itu beliau hidup di Kufah. Makanya orang-orang Kufah banyak ahli Quran kayak Imam Asim, Kisai, Imam Hamzah itu Qiraatul Kufah. Ya Qiraatul Kufah itu Asim, Hamzah, Kisai. Itu karena dulu ada Abdul bin Mas'ud. Meskipun lewat murid-muridnya ada Sirin bin Ubais, ada lewat murid-muridnya. Nah, korek Medina itu dulu lewat Abdul bin Sa'id, kayak Ibnu Katsir itu sanadnya dari Abdul bin Sa'id. Itu enggak pernah foto sunat. Takut ibu nih. Kamu itu nak pidato ambil nyarana foto sunat orang foto sunat. Aku nak foto sunat tuh berpatu kabur gitu terus Quran dasar. Mana sampai tak seneng mangan yo ono sanate. Aku iku nak awak nak foto sunat itu nak berpatu napa kabur. Jadi jadi apa-apa tuh temaan dapat itu jamu ya kabur. Ya kabur teke kabur berpatu. Ini kok ada sana tuh, Korea di Al-Quran itu Abdul bin Mas'ud itu rakyat foto. Masalah koncoku, kalau di konco latihan niat, karena sawal pidato manso Ramadan, cuma asbau sitan bin Syawal, pakai nama Tomat Daron apa? Kulah. Uang sing poso Ramadan terus poso 6 dina, podo karo poso selawah. Ternyata umatnya itu banyak sing poso. Bareng dosowan ning dekne mangan. Protes ada wis lugu-lugu gitu. Pak Yai rugi kula poso. Jebule jenengan buat. Sowan aku terus wapok kok kula ngiyai kok suci lho. Kok tani kita khotbah ra ngomong sing akeh-akeh wis. Alhamdulillah ge jenengan kasih poso Ramadan mun sae iki. Kawani dhewe nyarana foto apa? 6 dino. Pun sae niku nggih pun pisan foto sing mboten purun foto mawon kuwatah. Jenengan purun foto pun apa? Sae. Pun mboten sak ditambahi mun sae. Apa ngiyai semangat ngandani ngono barang. Nggih bentus menenge wis. Padahal bapak kula riyen mulai ngiyai ngantos wafat itu mesti foto 6 dino. Bapak kula nggih lucu mulai riyen foto ngantos tapi beliau gak seneng anake foto. Ya lucu bapak niku memang kalau orang tipikal ulama itu memang lebih percaya hukum ketimbang perilaku. Beliau sering bilang santri-santri ora usah foto. Aku sing foto. Guru saya juga gitu. Dia memang itu sering tirakat, tapi yang mengharamkan santrinya tirakat. Karena bagi beliau itu, ya belajar itu nomor 1. Belajar itu apa? Tentu memang dilarang. Santriku haram poso. Nah, santriku tenang, ya sinau sirku. Poso balun merusak Islam. Poso balun merusak apa? Islam. Ya karena kan hukum agama itu kan detail. Kaya carane hukum menuang atau hukum. Sebetulnya hukum, sampean mikir masbuk mau apa kang eling ngono urung faroe. Nah, mbok wong di anak piro, nara anak piro, bojo yo piro. Sulus piye, sudut piye. Sulus ning Quran kadang disebut sulus tapi sebenarnya sulus bab. Disebut sudut, disebut sudut. Mon ruwet.
Kowe nak foto bener mesti masuk daripada bawur atau apa. Karena mikir itu detail. Kalau ceritanya ini, betapa susahnya agama. Bener lah susah jadi kula. Imam Syafi'i itu suatu saat itu lungguh ning kursi malam. Ya lungguh turu gladuk. Bariku melek meneh, bareng melek terus turu gladuk. Niku sungi ngoten, ya ora tahajud ya ora witir. Padahal Ahmad bin Hambal itu semalam itu minimal sholat 100 rakaat, bahkan pernah sampai 1000 rakaat. Dan itu putri-putrinya Imam Hambal tahu semua. Kalau abahnya tiap malam sholat minimal 100 rakaat. Ini antara rakaatnya. Nah, tapi Ahmad bin Hambal nak ketemu Imam Syafi'i itu salaman nyucuk. Dan hormat sekali, sering muji-muji Imam Syafi'i. Sehingga putrinya itu protes. Mau gak Syafi'i? Syafi'i nganti koyo piye to jenengan puji, jenengan ibadah ngoten. Di benak putrinya sempat kesulitan. Kalau yang 100 rakaat saja nyucuk berarti itu kan 200 rakaat kan pikirannya. Berarti kok pengen rawuri Imam Syafi'i ku piye kok nganti dipuji-puji apa ya? Bareng bincang ternyata Imam Syafi'i nunggu cara riyen uteng dipan. Tadi riyen boten enten kursi malah teng dipan. Orang suwin duduk turu. Lilir meneh dipikir meneh nyekal-nyekal dan duduk turu meneh. Wong wonten nganti suwengi ora witir ya ora tahajud. Bareng wae subuh ya terus wudu. Wudu terus salat aja salat subuh. Ya siapa? Putrinya protes. Mensomati abai. Bah, ya abdi. Inni ra'aitu Syafi'i al-lailah. Jadi diceritakan bar salat Isya mulai ning dipan. Jeglak jegluk turu tangi neh. Iku ora witir ora tahajud. Lho ngono kok hormati ngono iku alasane napa? Lima ada akram tahu asad dan ikram. Wa azam tahu asad dan ta'zim. Sampai jalan mulia anu ngono perkara. Ternyata Ahmad Hambali yo terprovokasi mbek putri ini, masa iya? Imam Hambali ya nyangkone nggih mungkin salatnya ada sebanyak dia cuma ya salat rakaat ta. Ora kok terus ngoten niku. Mulane kula nak dinceng rugen ya takok bala wonten. Cuma yang nginceng Anda lebih baik. Akhirnya sinten Ahmad Hambal marani dalem Imam Syafi'i. Ya Aba Abdillah, nak undang ya Aba Abdillah. Balawat ni binti annaka kada wa kada. Saya diceritain putri saya bahwa engkau semalaman perilakunya begini-begini. Jadi sedekah oh ya istri. Putri kamu benar sedekah iya benar. Lalu kenapa? Iya, Mat Ahmad ya. Aku mikir tidak masalah. Orang harus yang ketemu jawabannya lagi ketemu patang kalau tak tapi tidak ketemu. Dari fakta tuh siti nama alasan aku mikir sudah nomor masalah. Min umurit tak kurang ketemu kan. Terus Imam Ahmad Hambal mulai bernyucuk mulai terus sampai jauh naumul alim Abdul min ibadatil jahil. Turunnya wong alim si apik, timbang turunnya wong. Ternyata masalah yang ditelurkan Imam Syafi'i itu banyak sekali. Saya itu punya cerita banyak, betapa agamanya harus dipikir, tidak tekstual, tidak dari Rasulullah. Misalnya begini, ini yang kasus nyata. Nabi itu dawuh, dan ini jelas dawuh Nabi, diyakini semua ulama. Tidak ada orang yang zina, yang saat zina dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang maling saat maling dalam keadaan iman. Tidak ada orang yang garong saat garong dalam keadaan iman. Sehingga orang Khawarij berpendapat, seorang Muslim atau mukmin yang sudah melakukan dosa besar, dia bisa tidak mukmin lagi, tidak Muslim lagi. Dihukumi kafir. Lah, ciri utama ahli sunnah adalah tidak mengkafirkan orang yang pernah melakukan dosa besar. Masih dihukumi Islam. Meskipun fasik tapi masih dihukumi apa? Suatu saat dua beliau ini ketemu. Nah itu lucu nih Imam Syafi'i. Ahmad Hambal ditanya. Ahmad Hambal sempat tertarik sama pendapat yang khusyuk tadi. Ya Ahmad, menurut kamu makna hadis itu gimana? Ya kharaja minal iman. Kalau dia sudah dosa besar ya keluar dari iman. Bimuktadah hadzal hadis. Karena konsekuensi makna dari hadis ini. Ahmad Hambal takut, ya Ahmad, dia ayyain jatuh. Lalu dia tobatnya gimana? Ya sholat deh. Rumah sampai guyu ngakak-ngakak. Rumah sampai nyerot orang, guyu ngakak-ngakak. Ya Ahmad, sholatul kafir latas siku. Sholatnya orang kafir juga sah. Ahmad Hambal langsung cuma Syafi'i sampai dengkulnya situ. Karena dia caranya ngomong paradong, mereka kakek sholat ramiku. Kalau dia menghukumi kafir, tentu tobatnya tidak bisa sholat. Karena sholatnya orang kafir tidak sah. Ahmad Hambal kan lucu, menghukumi kafir tapi tobatnya kan sholat. Padahal ciri utama sholat itu saya kudu mau. Berarti Ahmad Hambal darani sholat sah, diam-diam dia darani yurung kafir. Mau diguyu ngakak nggak Imam Syafi'i? Ya Ahmad, sholatul kafir latas itu. Sholatnya orang kafir juga. Gak tahu. Allah sadar.
Lho iya tak hukumi kafir kok salate tak hukumi sah. Paradok kan? Untuk dia nyucuk berdarahnya anta fakih sunnah. Wong paling ahli fikih. Jenengan gitu. Jadi berkali-kali jadi kalah berkali-kali. Kalah ambek orang salat wae. Perkarane iki mikir, perkarane iki napa? Mikir. Mana jane Masawi, umur kok pikir duwe utang paham. Kontak kelompok tapi ra mikir hukum, mikir napa? Utang, kasus. Paham itu ulama memang berat. Jadi boten arah ulama seneng boten. Kalau ceritane malih iki fadilah ulama. Muawiyah itu pemimpin besar yang musuhi Sayyidina Ali. Ali musuh besar sing musuhi Muawiyah. Tapi nak masalah ngalim ya ora langit mbek bumi. Muawiyah mbek Sayyidina Ali masalah ngalim langit mbek apa? Suatu saat Muawiyah itu ada pertanyaan dari umatnya. Khunsa, orang yang kelaminnya tidak jelas, kelamin ganda atau kelamin muskil, itu ikut hukum lelaki atau perempuan. Misalnya sekarang ada waria. Itu ikut lelaki atau perempuan, sholatnya, misalnya cara berpakaian ya sholatnya. Ya, nanti kalau haji itu misalnya ikut pakaian ihram yang tanpa jeritan apa standar perempuan, kan harus ditentukan kan, ketentuan khunsa itu ikut lelaki atau perempuan. Muawiyah wisen ya? Iya, ora iso jawab. Takok wong paling alim musuhku. Lha iku hebate Muawiyah gentleman. Ngongkon utusan kon takok Sayyidina Ali. Ya jujur min Muawiyah Amirul Mukminin. Ila Amiril Ilmi, maksudnya dia ngakak. Kongkong ketua wong Islam tapi takok ning ketuane ilmu. Mergo dene sadar narangan. Lha kula mboten sombong, kula kan saiki biasa di mana ning ketua-ketua anu takok hukum. Lha ketua takok. Mboten wis nang alim-alim jenengane urusan ketua organisasi kan. Hukum mek ketua yo beda, no? Takok. Tapi di final enak. Dia pas pidato pas khutbah. Di final kan jadi dendam mbek Muawiyah, karena nek kalah. Dijawab pas khutbah. Alhamdulillahilladzi ja'ala juwana yasaluna amrik. Alhamdulillah iki kok apik. Ana musuhku gelem takok aku. Biasane men bakas politik. Terus dia jawab, "Hukima min haitsu yabul." Itu terkenal. Hukima min haitsu yabul. Jadi alat kelamin mana yang aktif dipakai kencing, yaitu yang menentukan status waria. Jadi kalau waria itu misalnya kencingnya kok pakai alat perempuan, berarti dalam hukum sholat dan sebagainya ya perempuan. Tapi kalau alat kencingnya itu kok lelaki, berarti hukum sholat dan sebagainya ikut. Meskipun dia punya tabiat yang nggak bisa dipungkiri ganda. Paham ya? Tapi hukum dasarnya melihat dia kencingnya di. Nah itu yang lucu lagi masih ada pertanyaan. Walaili idza yakhsha wan nahari idza tajalla wa ma khalaqal dzakara wal untha. Nah itu kan terus membingungkan. Lalu kelamin ketiga khunsa ya dalam bahasa Arab cara Indonesia apa? Waria yo ora mesti mari kadang yo mau gayane tok waria. Makanya malah cara bahasa Arab kok khunsa. Mungkin kalau orang Indonesia terjemah gampangnya waria ya, tapi bukan mesti juga. Wah yang kelamin ganda. Tuhan kan hanya mengklasifikasi bahwa manusia itu lelaki atau perempuan. Kalau ada jenis ketiga berarti kan Tuhan ngendikane ora lengkap. Perkarane ora jenis ketiga. Rupa-rupane napa pun. Makanya Imam Suyuti itu ngikuti Sayyidina Ali. Sama lihat nanti kalau pulang lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa. Itu di Jalalain diterangkan wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Nanti sampean lihat di Jalalain. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa wal khunsa indallah dzakarun am unsa. Khunsa itu tidak ada, tetap satu hukum dalam pandangan Tuhan, yaitu imma lelaki saja, wa imma perempuan. Paham ya, kalau kalian balik. Jadi misalnya ada orang waria. Mungkin dalam kasat mata kita, hukum kemaklukan kita, mengatakan itu waria. Tapi dalam ketentuan Allah, tetap dia benar-benar lelaki, atau benar-benar perempuan. Jika Allah tidak mentoleransi ada kelompok ketiga. Rupa-rupanya. Sebab itu sih. Nah, hukum lahir untuk menentukan ini dilihat min haitsu yabul. Di mana, kencingnya aktif. Itu ulama. Lu bayangno misalnya sampean dadi ulama, Quran 30 juz dari sekian kosakata jutaan. Kowe dhe kewajiban nerangno ning umat kados kula. Kok iso poso piye? Tapi nak berdua poso kan. Itu bapak saya riyen nggih ngaramno kula poso nggih. Kira poso ra. Monyen berat tenan dadi ulama. Yang ulama betul ya memang mikir hukum. Nah, cara ulama wis mikir jatuh bar salam tempel ora pati ulama. Tapi ya apik itu siar Islam ya. Tapi ora mikir hukum niku.
Pakar hukum menjadi tidak takut balawa minna minkum takut balawa. Bukan karena ulama itu perdebatan hukum. Kalau nanti roh debat Imam Malik, Imam Syafi'i, padahal yang murid sama guru. Saya punya 33 masalah perdebatan ulama-ulama. Ini mirip-mirip tenang. Misalnya gini, ini contoh nyata. Perdebatannya murid-murid dari guru. Imam Syafi'i itu ngaji di Imam Malik, tapi umur ngalim. Ahmad bin Hanbal ngaji Imam Syafi'i, yang pun apa? Itu perdebatan misalnya gini, ini contoh yang paling populer. Ada di antara kafarohnya orang haji, itu kon poso 10 hari. Yang 7 hari zaman di Mekah. Yang 3 hari zaman di Mekah. Yang 7 hari saat sudah pulang. Alhasil ada aturan yang begitu. Fasyamu salah satu ayamin fil haji, sudah ya. Wasab'atin idza rojatum. Dan 7 hari kalau sudah pulang. Ya pangeran hanya ngendikan idza rojatum, 7 hari kalau sudah pulang. Yang satu berpendapat, sudah pulang itu ya sudah di rumahnya, itu namanya pulang. Nah dari ulama yang lain enggak. Asal ibadah haji sudah selesai, amalul haji sudah selesai. Meskipun Anda masih di Mekah di Medina, itu sudah boleh melakukan poso 7. Karena bahasa pulang itu bagi mereka itu bisa, kalau nyontok bolak-balik. Nak rugen dolan teng omah kula, itu asal sudah balik kanan, Gus kula tak wangsul. Itu kalau saya ditanya istri saya rugen tesih, mesti saya jawab sudah pulang. Tapi cara istrinya kalau belum sampai rumah, belum apa? Pulang. Nah itu kan lah Allah ngendikan idaro jatum cara ukurane wong Mekah apa bojone nek cara ukurane wong Mekah agar urusan haji wis bar ya dianggap wis mulai bojone ning kapal boten mangsang ning Irang muriyen den mangan. Tapi cara wong Mekah pun mulai. Tapi cara bojone agar wong omah orang mulai. Ini contoh betapa susahnya ijazah WhatsApp atin tidak napa rojak. Begitu juga masalah tayamum. Ini bencaman senang fikih, bencaman ngerti nak ulama itu pantasnya yang dapat tahajud. Bencaman roh. Ya saya sambil membela diri maksud saya. Jujur mah. Bukan jujur mah, nanti bangun apa kami apa? Jujur. Imam Syafi'i itu ketika ditanya, kenapa Anda mensyaratkan jika orang tidak mendapatkan air, itu syarat sahnya tayamum harus mencari-cari air dulu. Jika kayak di takrib di Mu'in, jika orang tayamum karena tidak ada air di padang pasir, maka syaratnya harus tolabul mak mencari-cari air dulu. Di tempat tinggi, tempat apa, mau dicari-cari dulu. Itu ditanya sama muridnya. 5, kenapa engkau mensyaratkan tolabul mak mencari-cari air? Imam Syafi'i enak jawab. Ya karena Allah ngendikan fa ilam tajidu ma'an fatayamamu. Kalau kamu tidak menemukan air, maka harus tayamum. Imam Syafi'i cara membuat kaidah itu saya masih mengenang. Itu ngendikannya simpel. La yuqalu liman lam yatlub lam yajid. Karena orang tidak pernah mencari, itu tidak bisa dikatakan tidak menemukan. Padahal Allah dawai falam tajidumaan, kamu tidak menemukan air. Orang itu tidak bisa disifati tidak menemukan sebelum dia mencari. Kalau belum mencari, jenenge roh tuh. Itu maksudnya. Jadi, paham ya? Kalau belum mencari, jenenge ora roh. Tapi nak wis golek ira ketemu, baru berstatus falam tajidu. Nah, ngono artinya falam tajidumaan, kudu golek banyu di. Bayangkan ayat dipradani sitok-sitok, terus menelurkan hukum sitok-sitok tiap ayat, tak kalimat. Bukan witir piye, bukan tahajud. Ini kan cerdas nih, Bu. Paham ya? Semuanya kasih kenapa? Ini mun kalau waktu itu tunggal nomor berapa? Terusan nomor ini. Yang Islam mulai cilik motor ke subuh kok. Enam tiga betul. Aneh-aneh. Oh Islam anyaran waduh. Haddatsana Al-Khalil bin Amr haddatsana Muhammad bin Salamah Al-Harrani an Muhammad bin Ishaq an Muhammad At-Tawil an Anas bin Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'ta den tekano yaumul kiamati ing dalem dina kiamat bi an ami ahli dunya kelawan wong donya paling enak menal kufar sing boro-boro wong kafir. Payu kala moko diucapno apa ngene dadi wong paling enak ning donya wong kafir iku sampean dicelupno neraka iku nyelepno sira ing iki kafir finaring dan neraka hum tatan ing sak celupan. Payu masu moko dicelupno sapa wong kafir biyen dan neraka. Dadi ning donya selawat uripe enak ora karuan. Barang ning akhirat dicelupno sithik ning neraka terus dintas sithik tok terus apa din. Semayu kalu mongko nuli den ucapno lahu maring fulan fulan fulan. Hal asobaka ana to mekenani kang sira zaman ning donya apa nak imun kenikmatan kotu babar pisan. Fulan, kowe ning donya 80 tahun kan uripmu enak, kowe enak banget. Apa tau ngrasakno enak kowe? Kaya kulo mongko ngucap, lah mboten.
Jadi intinya ngeten nggih, nek mati ning donya selawat-selawat lah nganti mati. Iku dibandingno sak celupane neraka, iku ora ana artine. Langsung ditakoki, "Mboten Gusti, ato iman kere lah." Ini menyemangatkan jenengan yang kiri itu biar tahu. Biar tahu kalau tidak masalah itu. Ini jawab hal atau bahkan imun kotu fayakulullah Gusti waduh. Ngerti orang ngeten pun ora penting nikmat itu semu. Ma asobani nak imun kot. Kalau rata untuk nikmat belas Gusti. Saiki walian. Baik salam dintekano biasa di mukminin kan banget menapa nek duron. Bahayane urip pegatan kere macam-macam babalaun lan bala. Fayu qalu ismisu fi jannah. Jadi kon nyicipi swarga. Lah ning swarga tidak dari 100 ya. Tidak dari 100 semuanya serba payu masih. Tapi kon nyicipi tok terus dicekel nek ditokno. Terus payu kalau mongko diricamno lagu maring wong. Fulan ala sobaka durun katu abalaun. Piye kene dunya tau lara. Padahal ning dunya kirene gak karu. Saya puluh lah Gusti buatan blas swarga. Saking larane ning dunya iku ora seimbang ambek enake ning swarga. Mane nak kire-kire sing ahli napa? Juga ahli jannah dadi menisan. Napa? Tapi hadis ini penting itu. Betapa ndak pentingnya dunia. Betapa ndak pentingnya napa? Dunia. Dadi kene dunia nak ditekdir juga itu kata syukure, nak ditekdir melarat ke kata sampo sampai. Rasa untuk pengiran. Ojo-ojo sing suka kepen melarat malah rusak kabeh. Malah masjid ra dadi. Sing melarat ya rasa kepen suka gitu biasa wae. Dibang kepen suka ra keturutan atau ora usah kepen. Nanti ditekdir ditompo tapi rasa apa?